Sobat Hantu Digital, kembali lagi bersama Tona Dandi dan Enoh, 3 pendaki pemecah misteri. Sebelum lanjut video, jangan lupa di-subscribe dulu dong. Episode 2, Jejak Tanpa Bayangan. Tenda yang tak aman. Tona duduk di depan tenda sambil menggenggam pisau lipat kecil. Api unggun menyala kecil, hanya cukup untuk menerangi wajah pucat Dandi. Di belakang mereka, Enoh masih terduduk di dalam tenda, tak berbicara sepatah kata pun sejak dia menoleh ke sosok misterius di lembah. Langit di atas gelap sepenuhnya, tak ada bintang, tak ada bulan. Hutan seakan menutup diri dari langit. Tona memandang ke sekitar. Suara hutan benar-benar hening. Tidak ada angin, tidak ada gesekan dedaunan. Tapi kadang, samar terdengar bisikan. "Kalian sudah di sini, jangan pulang." Tona menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dia merasa ada yang menatap dari balik pohon. Dandi mengecek jam tangannya. Jam 2 pagi, tapi kayaknya waktu gak gerak. Tadi juga jam 2. Tona melihat ke jamnya. Masih jam 2 juga. Padahal mereka merasa sudah duduk hampir 1 jam. Lalu suara ranting patah dari belakang tenda. Mereka berdua langsung berdiri. Tona melangkah mundur, mendekat ke Dandi. Pisau digenggam kuat. Mereka menyalakan senter, menyorotkan ke arah suara. Tidak ada apa-apa. Tapi di tanah, ada bekas kaki, tapak kecil seperti anak-anak, mengarah ke tenda. Enoh dan lonceng gaib. Pagi belum juga tiba. Mereka memutuskan mengecek Enoh yang masih membisu. Tona menyentuh pundaknya. "Noh, bangun bro, ayo turun." Tiba-tiba Enoh menoleh cepat, matanya hitam seluruhnya. Ia berbisik, "Dia sudah masuk ke aku." Tubuhnya lalu menggigil, dan dari jaketnya terdengar bunyi logam kecil bergemerincing seperti lonceng. Tona membuka senter, mencari sumber suara. Di kantong jaket Enoh ada lonceng perak kecil, lusuh dan berdarah. "Lu nemu ini di mana?" tanya Tona. Enoh hanya menjawab, "Dia yang ngasih, biar aku bisa dengar suara mereka." Tiba-tiba dari dalam tenda, terdengar suara anak kecil tertawa. Tona dan Dandi langsung mundur. Mereka baru sadar, mereka bertiga tadi berada di luar tenda. Lalu siapa yang tertawa dari dalam? Mereka membuka tenda perlahan. Kosong. Tapi di atas sleeping bag, ada jejak kaki kecil, basah, mengarah keluar. Padahal tanah kering. Jalur yang tidak sama. Mereka memutuskan untuk turun pagi-pagi buta. Matahari masih belum terbit, tapi langit mulai agak cerah. Namun begitu mereka menuruni jalur, jalannya tidak seperti kemarin. Pohon-pohon berbeda bentuk. Batu besar yang kemarin mereka lewati tidak ada. Sungai kering yang menjadi patokan hilang. Dandi panik. "Kita nggak di jalur yang sama. Ini bukan jalur muncak kemarin." Tona mencoba GPS ponsel. Tidak ada sinyal. Bahkan jam di HP masih menunjukkan jam 2. Lalu mereka melihat sesuatu di tanah. 3 pasang jejak sepatu, jejak mereka berbelok ke arah sebuah bukaan semak yang tak ada sebelumnya. Tapi, jejak mereka tidak punya bayangan. Setiap langkah jejak itu seperti tenggelam lebih dalam ke tanah, lalu menghilang satu persatu. Tona menatap ke atas bukaan jalur itu. Tanpa kabut tebal, dan sebuah pondok kayu kecil berdiri sendiri di tengah hutan. Pondok tanpa waktu. Mereka menuju pondok dengan waspada. Bangunannya tua,
beratap Rumbia. Dari dalam terdengar suara kayu berderak, seperti ada yang berjalan bolak-balik. Dandi mengetuk pintu perlahan. Tidak ada jawaban. Tona mendorongnya perlahan, pintu terbuka sendiri. Di dalam kosong. Tapi ada sebuah cermin tua besar berdiri di tengah ruangan. Di depan cermin, ada kursi, dan di kursi itu duduk Enoch. Padahal Enoch ada bersama mereka barusan. Mereka menoleh ke belakang. Enoch yang tadi bersama mereka sudah hilang. Tona berbisik, "Bro, lu lihat itu? Itu Enoch." Dandi mendekati Enoch di dalam pondok. Tapi saat ia hampir menyentuh pundaknya, Enoch mendongak. Wajahnya bukan wajah Enoch. Itu wajah anak kecil, matanya hitam penuh, dan mulutnya robek sampai ke telinga. Seketika cermin di belakang mereka bergetar, dan muncul pantulan ketiganya sedang berdiri dalam api, meski ruangan dingin dan gelap. Tak ada jalan pulang. Mereka berlari keluar pondok, kabut makin tebal. Tapi begitu mereka keluar, pondoknya menghilang. Tak ada bangunan. Tak ada jalur. Bahkan tanda-tanda tanah terinjak pun lenyap. Enoch, yang entah bagaimana kini muncul di belakang mereka, berbisik lirih, "Kita gak bisa pulang. Kita udah nyebrang." Tona gemetar. Nyebrang kemana? Dan tiba-tiba mereka mendengar suara langkah puluhan orang dari segala arah. Tapi tidak ada yang terlihat. Suara itu makin dekat, dan suara anak-anak bernyanyi pelan terdengar. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali.